Lebih spesifik lagi, Allah Subhanahu wa taala tekankan lagi pada ayat yang lain, surat Asy-Syu'ara, ayat yang ke-20. Di sini Allah jelaskan, man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsi. Siapa saja di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan ladang akhirat, kata Allah, nazid lahu fi harsi. Kami Allah Subhanahu wa taala akan lebihkan buatnya. Waktu dia di dunia, dia berbuat sesuatu, orientasinya untuk akhirat. Kata Allah, nazid lahu fi harsi. Akhirat dia dapat, tapi dia sudah dapat bonus di dunia. Kami lebihkan, kata Allah. Ada lebihnya. Ada bonus tambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha, kata Allah. Tapi kalau seumpamanya ada hamba Allah Subhanahu wa taala yang dalam kehidupan dia di dunia ini, segala macam bentuk perbuatannya dia berharap untuk mendapatkan dunia saja, Allah juga nggak tahan, Allah kasih. Nggak ada tuh orang, oh yang pingin akhirat saya kasih, yang pingin dunia nggak saya kasih. Nggak, dikasih sama Allah. Dia pingin dunia saja, tidak ada orientasi untuk akhirat. Allah katakan nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tetapi dia nanti di akhirat tidak dapat bagian apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Muslimin muslimat jamaah majlis kajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kita persembahkan kepada suri tauladan kita, panutan kita, baginda dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita melanjutkan pembahasan kita tentang energi ikhlas yang kita telah membahas pada pertemuan pekan yang lalu, yaitu tentang makna ikhlas, ya, yang merupakan makna daripada ikhlas itu adalah jujur, tulus, rela, murni. Bahkan ulama juga ada yang mengartikan bahwasanya ikhlas itu maknanya adalah memurnikan niat. Berarti seseorang itu ketika dia beribadah dengan ikhlas, berarti dia betul-betul memurnikan niatnya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an kita menjumpai beberapa redaksi Al-Qur'an di mana Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang ikhlas. Mereka melakukan segala macam bentuk amal perbuatan mereka semata-mata mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan apa-apa dari manusia, tidak mengharapkan sanjungan dan pujian manusia, dan kebajikan yang mereka lakukan itu semata-mata tulus tanpa batas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Insan ayat 5 sampai ayat 10. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam firman-Nya, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura ainan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira yufuna bin nadri wa yakhafuna yawma kana. Dikatakan di situ, sesungguhnya
orang-orang yang berbuat kebajikan, mereka minum dari gelas yang berisi minuman yang campurannya air kafur, yaitu mata air dalam surga yang daripadanya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala meminumnya, dan mereka dapatkan mengalirkannya sebaik-baiknya. Kemudian di dalam firman Allah ini di sini Allah katakan tentang yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah. Ketika mereka memberikan makanan kepada orang-orang yang tidak mampu, kepada orang miskin, kepada anak yatim, ya, mereka katakan innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Nah, ini makna ikhlas di sini, ketika mereka memberinya semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak mengharapkan dari kalian balasan ataupun ucapan terima kasih. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga ada firman Allah yang lain di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang orang-orang yang menginfakkan hartanya semata-mata ibtigha'a mardatillah wa tasbitan min anfusihim wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tasbitan min anfusihim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya atau membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ikhlas. Mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk tasbitan, untuk keteguhan jiwa mereka. Apa perumpamaan itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, kamathali jannatin bi rabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha di'afain fa in lam yusibha wabilun fatal wallahu bima ta'maluna basir. Perumpamaan itu Allah Subhanahu wa taala perumpamakan seperti berada di kebun di dataran tinggi, ya, yang disirami oleh hujan yang lebat, maka kebun itu menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. Kebun yang berada di dataran yang paling tinggi itu biasanya kebun tersebut jauh lebih subur ketimbang kebun yang berada dataran paling bawah. Artinya orang yang ketika menginfakkan hartanya itu dengan ridha, artinya dengan keikhlasan yang tinggi, itu dia mendapatkan ganjarannya berkali-kali lipat ketimbang orang yang mengeluarkan hartanya tetapi tidak dengan keikhlasan yang penuh. Beda, pahalanya beda. Sama-sama ngeluarin tapi pahalanya beda. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang pertanyaannya, mengapa kita harus ikhlas? Mengapa kita harus ikhlas? Kata para ulama, setidaknya ada 7 jawaban kenapa kita ini harus ikhlas. Alasan yang pertama adalah karena ikhlas itu perintah Allah. Kita harus sadari betul bahwasanya ikhlas ini betul-betul perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, jelas sekali, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa. Tidaklah manusia itu diperintahkan melainkan menyembah Allah Subhanahu wa taala mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan atau dengan memurnikan ketaatannya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan agama yang lurus. Jadi perintah Allah kepada kita ini, ya, yang pertama menyembah Allah. Yang kedua, menyembah Allah tidak hanya sekedar menyembah, tetapi menyembah Allah dengan mahkota ikhlas, tulus. Kemudian ketulusannya itu bakal dilihat ketika kita menjalankan nilai-nilai agama dengan penuh ketundukan dan ketaatan. Kepada siapa? Kepada Allah semata. Kemudian setelah itu menjalankan nilai agama itu dengan ketaatan diiringi dengan nilai yang lurus.
Karena ada orang menjalankan nilai agama, tapi terkadang dia suka belok kiri, belok kanan. Maka dikatakan ada kata hunafa, hanif. Agamanya, Islamnya harus Islam yang hanif, Islam yang lurus, lempeng kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga dalil yang kedua surat Al-An'am ayat 162 sampai 163. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Ketika kita mengatakan bahwasanya salat kita, ibadah kita, hidup kita, mati kita semata-mata demi Allah Rabbul Alamin, berikutnya kita katakan la syarika lahu, tidak ada sekutu bagi dia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak menduakan Allah, artinya betul-betul kita tulus, kita ikhlas mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah memasukkan unsur Tuhan kecil di pinggir-pinggir hati kita. Makanya kenapa ikhlas ini harus. Itu yang pertama alasannya. Karena ikhlas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasan yang kedua, karena ikhlas merupakan manifestasi tauhid. Ya. Dan kita sudah tahu kemarin, kita sempat bahas tentang ada asyirkul khafi, ada syirik yang terselubung, syirik yang tersembunyi. Apa itu riya? Riya ini lawan daripada ikhlas. Sedangkan ketika seseorang itu dia ikhlas, berarti dia berusaha untuk mempertahankan nilai tauhidnya dengan Sang Pencipta. Betul-betul dia tulus mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika seseorang dia berbuat sesuatu mengharap dilihat sama yang lain, dipuji sama yang lain, disanjung sama yang lain, berarti pada saat itu ikhlasnya tercemari. Ikhlasnya kepada Allah tercemari karena dia tidak berharap semata-mata dari Allah, tapi dia masih berharap ada sanjungan, ada pujian dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka alasan yang kedua kenapa ikhlas itu harus, karena ikhlas itu merupakan manifestasi daripada nilai tauhid itu sendiri. Alasan yang ketiga, ikhlas merupakan syarat, salah satu syarat diterimanya ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita tahu ada dua syarat utama amal ibadah kita itu bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ikhlas dan benar. Jadi harus ada ikhlas dan harus ada benar. Ikhlas saja tidak cukup, benar saja tidak cukup, harus dua-duanya. Maksudnya benar apa ini? Yang amal yang dia lakukan itu sesuai dengan standar Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka dalam surat Al-Kahfi ayat 110 jelas sekali, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Jadi ada perintah untuk melakukan amal saleh yang tidak ada persekutuan di dalamnya. Artinya betul-betul diserahkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, demi Allah, untuk Allah, karena Allah, wala yusyrik. Jadi tidak pernah menduakan, tidak pernah ada demi yang lainnya, atau demi orang, demi tetangga, demi kerabat, demi orang-orang yang dia cintai, tidak, tapi semata-mata demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, poin yang keempat. Alasannya kenapa ikhlas ini betul-betul harus kita lakukan. Karena keikhlasan menentukan nilai amal kita. Nilainya itu ditentukan lewat ikhlas. Ya. Hadis yang cukup populer, innamal a'malu binniyat. Seluruh tatanan amal perbuatan kita ini berkaitan dengan niat.
Nah, kita perhatikan ya, Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, dia memuat sekitar 42 hadis. Dari 42 hadis yang beliau muat ya, nomor paling pertama, nomor 1 itu hadis tentang niat. Kenapa ini yang beliau angkat? Karena pokok-pokok agama yang paling penting itu tentang niat. Jadi betapa pentingnya niat. Kemudian niat ini akan begitu cemerlang ketika niat itu diiringi dengan keikhlasan. Ya. Ada orang niatnya sudah betul, tapi tidak ada ikhlasnya. Dia sholat, niatnya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ketika berjamaah, sujudnya lebih lama ketimbang dia sholat sendiri. Sujudnya lebih lama, sujudnya, rukuknya lebih panjang ketika berjamaah ketimbang sendirian. Nah, itu dipertanyakan keikhlasannya itu. Kalau lagi sholat sendiri, cepat bacaannya. Tapi kalau lagi sholat berjamaah, tartil, bagus bacaannya. Ya. Itu bisa jadi masalah dengan keikhlasannya itu. Jadi ada orang yang memperpanjang sujudnya, memperpanjang rukuknya ketika lagi dilihat oleh banyak orang dia sholat. Tapi ketika dia sholat sendirian, begitu cepat selesai sholat. Jadi niat saja tidak cukup, tetapi niatnya itu harus diiringi dengan keikhlasan. Makanya dulu ini hadis ini kan hadis innamal a'malu binniyat. Ini kan Nabi ucapkan ini kenapa? Karena ada orang di antara sahabat-sahabat Nabi itu berhijrah karena sedang tertarik dengan seorang wanita cantik yang bernama Ummu Qais. Ummu Qais ini hijrah juga. Jadi berangkat hijrahnya bukan lillahi wa rasul. Makanya Nabi tekankan di situ tentang betul-betul pasang niatnya ini berangkat hijrahnya semata-mata lillahi wa rasul. Nanti adapun nanti di sana dia dapat efek duniawi itu bonus. Ya, maksudnya dia dapat di sana ada kebaikan hidupnya, rezeki jauh lebih bagus, dapat tempat tinggal yang nyaman, itu bonusnya. Jadi betul-betul diikhlaskan dahulu semata-mata karena Allah dan Rasulnya. Ya. Makanya ikhlas itu akan menentukan nilai amal kita. Orang yang beramal ya, demi akhirat tentu tidak sama dengan orang yang beramal demi dunia. Jika seseorang itu beramal demi dunia, dia tidak akan mendapatkan bagian akhirat. Dia dapat dunia, tapi tidak mendapatkan bagian akhirat. Tetapi jika seseorang itu beramal demi akhiratnya, maka kelak dia akan mendapatkan nilai dunianya. Bakal dapat. Dalam Al-Quran Allah jelaskan sini. Ya. Wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha. Siapa saja dari hamba Allah Subhanahu wa taala, ayat surat Al-Imran ayat 145. Siapa saja di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan thawabad dunya, balasan dunia, mendapatkan keuntungan dunia, dapat reward dunia saja. Kata Allah, nu'tihi minha. Kami Allah Subhanahu wa taala akan ngasih. Ya Allah ini sebagaimana harapan hambanya, ingin dunia dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Wa may yurid thawabal akhirah nu'tihi minha. Dan siapa saja di antara hamba-hamba Allah yang menginginkan rewardnya untuk akhirat, kata Allah, kami kasih juga. Wa sanajzi syakirin. Dan kami Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ya, balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Lebih spesifik lagi, Allah Subhanahu wa taala tekankan lagi pada ayat yang lain, surat Asy-Syu'ara, ayat yang ke-20. Di sini Allah jelaskan, man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsi. Siapa saja di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan ladang akhirat, kata Allah, nazid lahu fi harsi. Kami Allah Subhanahu wa taala akan lebihkan buatnya. Waktu dia di dunia, dia berbuat sesuatu, orientasinya untuk akhirat. Kata Allah, nazid lahu fi harsi.
Akhirat dia dapat, tapi dia sudah dapat bonus di dunia. Kami lebihkan, kata Allah. Ada lebihnya. Ada bonus tambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana yuridu hartsad dunya nu'tihi minha, kata Allah. Tapi kalau seumpamanya ada hamba Allah Subhanahu wa taala yang dalam kehidupan dia di dunia ini segala macam bentuk perbuatannya dia berharap untuk mendapatkan dunia saja, Allah juga nggak tahan. Allah kasih. Nggak ada tuh orang, oh yang pingin akhirat saya kasih, yang pingin dunia nggak saya kasih. Nggak, dikasih sama Allah. Dia pingin dunia saja, tidak ada orientasi untuk akhirat. Allah katakan nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tetapi dia nanti di akhirat tidak dapat bagian apa-apa. Tidak dapat bagian apa-apa. Nggak dapat nasibnya. Nasib itu kan, nasib sudah jadi bahasa Indonesia itu, nasib dia deh, gitu kita bilang, nasib dia. Dari bahasa Arab, nasibun, bagian. Dikasih dunia sama Allah, tetapi di akhirat dia tidak dapat bagian sama sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan kaget kita bilang, itu orang ini tidak ada orientasi untuk akhirat, tapi kok kaya? Iya, memang kaya. Bahkan dengan cara-cara culas, curang, zalim, khianat, ini kaya karena dia minta untuk dunia. Kata Allah, nu'tihi minha, kami kasih, kata Allah. Kasih. Tapi berapa lama sih dia nikmati dunia? Berapa lama? Berapa lama bertahan dan bertengger dalam dirinya itu? Kenapa? Kan akhirat jauh lebih panjang. Tapi di akhirat dia nggak dapat apa-apa. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, kata Allah. Di akhirat dia tidak mendapatkan bagian apa. Atau contoh yang lain, ya. Orang berbuat sesuatu semata-mata karena Allah, dia dapat bagian sampai di akhirat. Ya. Dia bangun musola kecil, ya, dengan harga 200 juta, 250 juta, kecil musolanya. Tapi ikhlas karena Allah. Dapat dia, sampai di akhirat dapat. Ada yang bangun masjid megah, 4 lantai. Dengan taman yang luas, di atas tanah 2 hektar. Dilengkapi dengan sekolahnya. Tapi waktu dia bangun itu masjid, ya, plus dengan sekolahnya, plus dengan tamannya, biar viral, biar dipuji orang, biar disanjung orang, dikasih sama Allah. Dia viral dan terkenal di dunia. Tetapi di akhirat, kata Allah, wa ma lahu fil akhirati min nasib. Di akhirat dia nggak kebagian apa-apa. Nggak dapat sama sekali. Kenapa? Karena ketika dia melakukan hal tersebut tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada motif duniawi yang dia lakukan. Ada motif politik yang sedang dia tuju dengan apa yang dia buat. Nanti di akhirat, kata Allah, wa ma lahu fil akhirati min nasib. Enggak dapat bagian apa. Alasan yang kelima sekarang. Kenapa ikhlas itu perlu? Karena ikhlas itu dapat menyelamatkan kita dari godaan setan. Jadi setan ini kan tidak pernah berhenti mengganggu anak cucu Adam. Setan ini cukup kewalahan untuk mengganggu anak cucu Adam yang masih bertahan dengan nilai ikhlas. Dan itu pengakuannya setan sendiri. Dalam Al-Quran, setan ucapkan di hadapan Allah, qala fa bi'izzatika la'aghwiyannahum ajma'in. Demi kemuliaanmu, dia bersumpah atas nama demi kemuliaan dan kemaha kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Aku, kata setan ini, ya, iblis itu, dia mengatakan, aku akan menggelincirkan mereka. Semuanya. Dia sudah bersumpah dia akan senantiasa berusaha untuk menggelincirkan anak cucu Adam. Illa, kecuali ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang berada pada nilai keikhlasan. Jadi setan ini, ya, dia mengakui
bahwasannya hamba Allah yang bertahan dengan nilai keikhlasan itu tidak bisa diganggu. Tetapi mereka yang ikhlasnya mulai luntur, gampang. Makanya kata ulama, ikhlas itu punya potensi gugur. Kapan itu? Ketika dia mulai menipis nilai keikhlasannya, atau dia mulai menyebut-nyebut tentang kebaikan yang dia buat, atau ketika hadir riya dalam dirinya, maka lunturlah ikhlasnya itu. Akhirnya syaitan mampu ganggu dia, mampu menjebaknya. Kita tahu cerita tentang Nabi Allah Yusuf alaihissalam, ya, digoda oleh wanita cantik, kaya raya, terpandang, harta melimpah. Nabi Yusuf tinggal di tempatnya. Ibaratnya ini, ya, secara derajat ini Nabi Yusuf saat itu berada di bawah dia, artinya di bawah kendali dia. Kemudian wanita ini yang menggodanya. Harusnya kan kewalahan Nabi Yusuf, digoda. Dan bahkan pada waktu itu, ya, dikisahkan hampir saja Nabi Yusuf itu tergoda. Tapi karena dikuatkan sama Allah Subhanahu wa taala, ya, dikisahkan dalam surat Yusuf ayat yang ke-24, ya, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Pada waktu itu sesungguhnya wanita itu telah bermaksud untuk melakukan perbuatan itu. Dan Yusuf pun bermaksud untuk melakukan pula. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Kemudian Allah katakan, laula arra'a burhan rabbih. Ya. Bahwasanya andai kata dia tidak melihat tanda dari Tuhannya, artinya kalau tidak karena kebaikan Allah yang melindungi Yusuf alaihissalam, ya, tentu Nabi Yusuf sudah bisa saja tergoda pada waktu itu. Tapi karena ini Nabi, ya, yang sudah dipersiapkan Allah untuk jadi Nabi, Allah tunjukkan itu, kadzalika linasrifa anhu, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Demikianlah Allah SWT, agar kami memalingkan dirinya dari segala macam bentuk kekejian dan kemungkaran. Innahu, baru Allah tutup firman Allah katakan, innahu min ibadina al-mukhlasin. Sesungguhnya dia Yusuf itu adalah bagian daripada hamba-hamba kami yang ikhlas. Jadi ketika itu, jika Nabi Yusuf itu tidak dibentengi dengan nilai keikhlasan, tergoda Nabi Yusuf. Siapa yang nggak tergoda? Cantik iya, kaya raya, harta melimpah, cuma berdua di tempat itu, tidak ada orang lain, dan dia jamin akan tutup rahasia itu, dan dia tawarkan Nabi Yusuf segala macam kalau mau mengikuti apa yang dikehendaki dia. Tapi gagal semuanya itu karena Allah katakan innahu min ibadinal mukhlasin. Maka kalau antum lihat ada orang dengan posisi jabatan yang tinggi, kemudian banyak uang di sekitar dia, tapi hidupnya tetap sederhana, tidak mampu disogok, harus yakin ini orang mukhlis. Itu orang mukhlis, ikhlas. Tapi kalau dia tergoda, baru duduk 6 bulan, hartanya tiba-tiba banyak, rumahnya ganti, mobilnya ganti, stylenya berbeda, dia nggak mukhlis. Jadi sebenarnya dalam Islam itu, untuk memilih orang yang adil, orang yang jujur, orang yang amanah di posisi-posisi penting, syaratnya nggak sulit dalam Islam, nggak sulit syarat. Uji keikhlasannya. Jika sudah tahu orang ini dia mukhlis, kasih dia posisi itu, aman. Itu syaratnya satu aja, ikhlas. Tapi kalau dia gagal ketika diuji nilai keikhlasannya, jangan kasih. Pasti nyolong. Pasti itu. Nabi Yusuf di kemudian hari ditunjuk jadi apa itu? Jadi bendahara negeri Mesir. Dan berhasil kan? Selain kecerdasan yang dimiliki dia, selain amanah yang dia miliki, kepiawaian dia dalam mengelola negara, unsur utamanya apa? Ya ini, Allah sudah bilang dalam surat Yusuf
ayat 24, innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya dia itu Yusuf adalah salah satu daripada hamba-hamba kami yang mukhlis, ikhlas. Pilih RT, cari yang ikhlas. RW, semua cari yang mukhlis. Aman dah. Syaratnya itu aja, nggak sulit dalam Islam syarat. Syaratnya cuma satu, ikhlas, itu aja. Bukan ikhlas dalam tataran perkataan ya. Bukan ikhlas dalam janji-janji, enggak. Memang praktek hidupnya mukhlis dia. Ambil orang seperti itu. Alasan yang keenam, kenapa ikhlas itu perlu? Karena tidak adanya keikhlasan akan mencelakakan kita di akhirat. Jadi ikhlas ini menyelamatkan kita di akhirat. Orang yang tidak ikhlas akan celaka di akhirat. Ya. Antum pernah dengar kisah ya, tentang 3 orang yang harusnya masuk surga, nggak jadi masuk surga. Jadi diriwayatkan sama Nabi, Nabi kisahkan sama sahabat-sahabat Nabi di hari akhir. Yang pertama mujahid, yang kedua orang talil Quran, suka baca Quran, dan yang ketiga orang yang suka bersedekah fisabilillah. Semua amal mereka baik, dan catatan malaikat mereka ahli surga. Tapi ternyata di hari akhir Allah katakan buang ke neraka. Dan riwayat hadis tersebut ternyata yang mujahid itu ketika dia datang di hadapan Allah, Allah tanya, kau siapa? Saya mujahid fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Katakan kau bohong. Kau ketika berangkat hatimu mengatakan namaku bakal dikenang sebagai pahlawan, diingat sama anak cucu sebagai pejuang. Kau berjuang tidak semata-mata karena aku. Banyak orang di dunia memuji engkau gugur fisabilillah, bagi aku tidak, kata Allah. Hatimu beda. Nggak bisa jawab dia. Banyak yang mengatakan berjuang atas nama umat, tapi biar viral. Enggak, kau tidak atas nama aku. Allah bilang sama malaikat, buang dia ke neraka. Buang ke neraka. Datang lagi ahlul Quran, hafal Quran, suaranya indah, merdu, banyak orang merindukan suaranya. Allah tanya, kau siapa? Saya hidup dengan Quran, mensyiarkan Al-Quran. Allah bilang, kau bohong. Kau cari dunia dengan Quran. Bukankah engkau yang ketika melantunkan Quran, hatimu mengatakan, aku lagi dipuji oleh orang-orang di belakangku. Berapa banyak orang yang menangis ketika mendengar suara syahduku. Bukan begitu? Diam dia. Allah bilang, enggak, bukan karena aku. Allah bilang, buang ke neraka. Buang. Satu lagi, orang kaya raya, tapi suka sedekah. Bagi-bagi fakir miskin. Kau siapa? Saya hambamu ya Allah. Harta saya banyak tuh, kau kasih padamu. Saya sedekahkan di jalanmu. Saya bagi-bagi. Allah bilang, kau bohong. Untuk kau bagi-bagi, hatimu mengatakan, saya dipanggil nih sama tetangga saya, dermawan lewat. Orang baik lewat. Engkau sering tepuk dadamu sendiri dengan kebaikan yang kau lakukan. Karena itu harta dariku, kata Allah. Tidak semata-mata karena aku. Kau tidak mukhlis. Allah bilang sama malaikat, buang neraka. Dibuang. Dalam riwayat tersebut, kata Nabi, malaikat sempat tanya sama Allah, ya Rabb, kenapa jadi begini? Allah mengatakan kepada malaikat, wahai para malaikatku, tugas kalian adalah mencatat perbuatan hamba-hambaku secara zahir. Adapun secara batin, tugasku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Zahirnya begitu memang. Tapi secara batin, yang tahu Allah, ya'lamu ma fis sudur. Allah yang tahu apa yang ada di hati manusia. Motifnya untuk apa, niatnya untuk apa, semua yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alasan yang keenam ini, ya, ikhlas ini menyelamatkan kita di akhirat. Ya. Jika tidak ada nilai keikhlasan, bisa celaka kita. Amal kita bisa sia-sia.
seperti dikatakan dalam Al-Quran, habaan mansura, seperti debu yang berterbangan. Banyak, tapi seperti debu yang berterbangan. Antum taruh debu di atas telapak tangan antum tiup, dia terbang, hilang. Banyak debu di atas telapak tangan, amal, tiup, terbang, dihempas oleh angin, hilang. Habaan mansura. Makanya Nabi ajarkan kita doa. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ini Nabi ajarkan kita doa ini. Ya Allah, aku berlindung padamu dari sesuatu yang menyekutukanmu. Yang aku mengetahuinya, dan aku minta ampun padamu ya Allah, wa astaghfiruka, dari sesuatu yang tidak aku ketahui. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya, kadang-kadang kita suka terjebak dengan hal-hal musyrik ini. Kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah. Jadi musyrik ini tidak hanya sekedar menyembah berhala, berbuat sesuatu bukan karena Allah itu sudah syirik gitu kan. Syirik yang khafi itu, yang tersembunyi itu. Sedangkan kita diperintahkan betul-betul semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, yang ketujuh. Alasannya kenapa kita harus ikhlas? Karena ikhlas mendatangkan kekuatan. Ini ada kisah, Nabi kisahkan ini. Penebang pohon. Seorang dai. Mau nebang pohon dia. Jadi ini dai ini dia berdakwah. Dia dakwah di satu tempat. Tempat itu penduduknya suka nyembah pohon besar. Ini dai ini dia dakwah di situ agar orang tidak nyembah pohon. Mungkin dia ditantang sama penyembah pohon. Dibilang, kami lebih percaya sama pohon besar ini. Kata dia, itu pohon ini bisa saya tebang. Coba aja, tebang, bawa kampak deh. Dia bawa kampak, datang ke pohon itu. Ketika dia mau tebang, datang setan. Setan berwujud manusia, iblis datang berwujud manusia. Iblis datang berwujud manusia, berantem sama dia. Karena dia datang itu bawa kampak ikhlas untuk menegakkan kalimat tauhid, dia kalahkan tuh setan. Iblis jatuh. Ketika jatuh kalah nih iblis. Ketika kalah iblis nggak habis akal. Dia bilang apa? Oke, gue nyerah. Tapi gini, tolong jangan kau tumbangkan pohon ini. Saya janji akan kasih kau yang cukup membuat kau senang. Dia bilang apa? Saya kasih kau duit. Ini dai ditawarin duit. Saya kasih kau duit. Pokoknya kalau kau balik ke rumahmu, tiap pagi di bawah bantalmu ada duit. Goyang nih imannya. Dia bilang apa sama iblis? Bener ya? Iya serius. Pulang deh. Nggak jadi tebang tuh pohon. Iblis tersenyum. Pulang deh ke rumah. Dia pulang ke rumah. Besok pagi, dia bangun pagi, dia buka bantal. Ada duit, Pak. Beneran ada duit. Oh. Akhirnya apa? Nggak datang lagi dia tuh nebang tuh pohon. Ada duit. Besok ada duit. Lusa ada duit. Ada duit terus. Tiap pagi ada duit. Udah asyik dengan duit. Sampai pada satu hari, pagi-pagi, dia buka bantalnya, duit kagak ada. Dia bilang, mungkin saya terlalu cepat buka kali ya. Dia nunggu sampai waktu duha. Dia buka lagi, masih nggak ada. Ngamuk dia sama iblis ini. Kurang ajar. Kok sekarang udah nggak ada duit lagi? Berangkat lagi ke sana. Dia bawa kampak, Pak. Berangkat ke sana bawa kampak. Kalau begitu saya tebang aja pohonnya. Tipu saya ini.
Nah, kali yang kedua dia bawa kampak untuk nebang pohon karena Allah apa karena duit? Karena duit. Sampai di sana ketemu tuh iblis, wujud manusia, hadang dia, berantem, kalah. Kenapa kalah? Dia udah nggak ikhlas, udah bukan karena Allah, kalah dia. Sebelumnya menang, waktu dia menang karena Allah. Yang kedua kalah. Hatta dia teriak, Allahu Akbar. Kok kalah Allahu Akbar? Karena duit. Karena duit. Jadi ikhlas itu sumber kekuatan. Tapi ketika hilang ikhlas, rontok itu kekuatan. Sebagaimana yang dikisahkan di hadis ini. Jelas ya maksudnya? Jadi ini 7 poin penting ya, yang mengajak kita bagaimana kita untuk menjadi pribadi yang ikhlas. Jadi ada alasannya kenapa kita harus ikhlas. Yang berikutnya, orang ikhlas itu terakhir dia pasti mendapatkan petunjuk. Bahkan ditambahkan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum dengar kisah ya, tentang Ashabul Kahfi. Ya. Allah katakan nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam cerita ini dengan benar. Kisah tentang Ashabul Kahfi. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum hudan. Siapa itu? Ini kelompok orang-orang pemuda-pemuda yang dengan ikhlas beriman terhadap Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wazidnahum hudan. Dan kami Allah Subhanahu wa taala tambahkan petunjuk untuknya. Jadi artinya orang kalau dengan keimanannya penuh dengan keikhlasan, Allah tambahkan petunjuk untuknya. Mereka lemah. Mereka kan lemah tuh. Ya, secara kekuatan lemah melawan pemimpin yang zalim pada waktu itu. Tetapi mereka tidak dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sia-sia dikalahkan. Ya. Buktinya Allah selamatkan mereka. Nabi Musa bersama pengikutnya secara kekuatan lemah. Tapi karena Nabi Musa bersama pengikutnya dengan keimanannya dan keikhlasannya begitu tinggi, kelihatannya lemah tapi dimenangkan sama Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mukhlis jangan khawatir tidak dikuatkan. Orang yang mukhlis dia harus yakin dia bakal dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita setiap saat, setiap waktu dapat terus membangun nilai keikhlasan kita. Kita tidak bisa berusaha sendiri untuk menjadi orang yang ikhlas, melainkan kita minta sama Allah agar Allah Subhanahu wa taala kuatkan kita dan hadirkan keikhlasan itu dalam diri kita. Semoga Allah hadirkan kebaikan buat kita, Allah sehatkan kita, Allah afiatkan kita, Allah jauhkan kita dari segala macam bentuk penyakit, musibah, ujian dan cobaan. Allah senantiasa hadirkan kita rahmatnya, ridhonya yang Allah turunkan kepada kita setiap saat. Dan kita doakan untuk orang-orang yang telah mendahului kita, khususnya yang telah mewakafkan masjid ini, yaitu almarhumah Fatimah Fadal Amri dan almarhum Muhammad bin Said Awad Martah, ala hazihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبمعجزة الفاتحة وبكرامة الفاتحة وببركات الفاتحة وبحق من أنزلت عليه سورة الفاتحة يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم
da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.